Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Helena Apriani. Balik lagi di channel ENR Project Review. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sedikit banyak mempengaruhi dunia usaha di Indonesia, termasuk para pelaku UMKM. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada saat video ini dibuat mencapai nilai 15.684 rupiah per dolar Amerika. Hal ini mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok menjadi naik, apalagi harga bahan pokok yang diimpor dari luar negeri. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha UMKM di Indonesia. Logikanya, pendapatan tetap tapi pengeluaran bertambah karena harga-harga yang mahal. Akibatnya, dana untuk berbelanja akan lebih sedikit karena habis untuk kebutuhan pokok saja. Gimana? Di sini ada yang punya usaha UMKM? Coba komen di bawah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe bagi yang belum. Langsung saja kita ke videonya. Cek di saat. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai syarat restrukturisasi kredit KUR dan KUPEDES BRI, kali ini kita akan membahas atau akan sharing kepada kalian bagaimana cara mengajukan dan perhitungan restrukturisasi kredit di Bank BRI per Agustus 2024. Pembahasan kali ini erat kaitannya dengan video mengenai syarat restrukturisasi kredit KUR dan KUPEDES BRI di UNIF. Oleh karena itu, bagi kalian yang belum nonton, sebaiknya tonton dulu videonya ya. Langkah-langkah pengajuan penurunan angsuran pinjaman BRI Agustus 2024. Pertama, yaitu konfirmasi kepada pihak bank. Pertama-tama kita bisa konfirmasi sekaligus konsultasi kepada pihak bank mengenai kondisi usaha dan kemampuan setoran kita yang menurun. Konfirmasi dan konsultasi bisa melalui telepon, SMS, atau WhatsApp. Dan yang paling dianjurkan adalah datang langsung ke kantor BRI bersangkutan. Jika datang ke bank, kalian bisa menemui mantri yang bersangkutan atau kepala unit. Yang kedua yaitu pengajuan permohonan restrukturisasi. Setelah konfirmasi, teman-teman akan mengisi surat permohonan restrukturisasi atau penurunan angsuran untuk nantinya dilakukan pengecekan dan pendaftaran pada sistem Brispot oleh mantri agar bisa dilakukan ke proses selanjutnya. Yang menjadi kendala biasanya nama debitur tidak masuk ke dalam pipeline atau daftar debitur yang diberikan fasilitas restrukturisasi. Hal yang menjadi pertimbangan debitur bisa masuk ke dalam pipeline atau daftar debitur yang dapat direstrukturisasi biasanya yang pertama yaitu kolektabilitas lancar atau DPK, atau tunggakan tidak melebihi 3 bulan. 2. Sudah mengangsur minimal 6 bulan. Yang ketiga, memiliki riwayat setoran pada 3 bulan terakhir meskipun setorannya tidak full. Yang keempat, terdaftar sebagai nasabah kelolaan mantri pada aplikasi prakarsa kredit BRI yaitu Brispot. Jika kita masuk kriteria di atas, namun nama kita tidak terdaftar pada pipeline restrukturisasi, maka kita bisa ajukan kepada mantri agar nama kita bisa masuk ke dalam daftar untuk selanjutnya bisa dilakukan proses penurunan angsuran. Yang ketiga yaitu proses survei restrukturisasi. Apabila sudah dipastikan nama kalian termasuk ke dalam pipeline restrukturisasi dan kalian sudah membuat surat permohonan penurunan angsuran,
Maka selanjutnya mantri akan survei ke tempat tinggal dan atau tempat usaha kalian untuk memastikan debitur dan pasangan masih ada, usaha masih berjalan, dan masih memiliki prospek debitur beritikat baik atau mau mengikuti proses restrukturisasi dan setuju dengan perhitungan restrukturisasinya. Proses ini mirip dengan proses survei untuk realisasi atau pencairan pinjam. Yang keempat yaitu perhitungan restrukturisasi. Perlu teman-teman ketahui, restrukturisasi yang berlaku di BRI saat ini hanyalah perpanjangan jangka waktu tanpa ada pertambahan plafon restart, tanpa ada perubahan jenis pinjaman, dan tanpa ada perubahan suku bunga. Contoh perhitungan restart, semisal pinjaman debitur KUR modal kerja sebesar 50 juta dengan jangka waktu 36 bulan. Sisa pokok pinjamannya adalah 25 juta, tunggakan bunganya adalah 175.000 dengan sisa jangka waktu misalnya 16 bulan lagi jatuh tempo, suku bunganya dipakai misalkan 6% per tahun. Untuk plafon restart diambil dari sisa pokok pinjaman yaitu 25 juta. Untuk tunggakan bunga harus dibayar oleh debitur baik dibayar di muka atau dicicil yaitu sebesar 175.000. Untuk jangka waktu restart sesuai aturan yang berlaku untuk pinjaman modal kerja yaitu 1,5 kali sisa angsuran sampai dengan jatuh tempo dan atau maksimal 60 bulan. Berarti 1,5 dikali 16 hasilnya yaitu 24, maka jangka waktu maksimal yang bisa diambil untuk restart tersebut adalah 24 bulan. Tinggal hitung angsurannya, contohnya seperti ini. Angsuran pokoknya kan 25 juta dibagi 24, maka hasilnya 1.041.667. Untuk angsuran bunganya yaitu 6% dikali dengan 25 juta dibagi 12, hasilnya yaitu 125.000 per bulan. Total angsuran per bulannya yaitu 1.041.661 ditambah dengan 125.000, hasilnya yaitu 1.166.667 per bulan selama 24 bulan. Yang kelima yaitu realisasi restrukturisasi. Setelah semua tahapan selesai dan debitur sudah menentukan jangka waktu serta angsurannya, selanjutnya mantri akan memproses restrukturisasi pada sistem Brisport untuk selanjutnya dilakukan putusan oleh pejabat berwenang. Jika putusan sudah selesai, maka debitur dan pasangan wajib datang ke kantor untuk dilakukan tanda tangan realisasi restrukturisasi. Hal ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun ya. Yang keenam yaitu pemeriksaan audit. Selang 1 minggu biasanya akan ada pemeriksaan kesesuaian restrukturisasi dengan aturan yang berlaku dan kesesuaian dengan kondisi nasabah sebenarnya di lapangan oleh auditor dari kantor cabang. Jadi proses ini tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan peraturan dan syarat yang berlaku. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian jika dirasa membutuhkan informasi ini, subscribe bagi yang belum supaya kalian gak ketinggalan informasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.